radiofarmasi. Dia itu sebenarnya umum ya, hampir sama, bekerja selama 5 tahun di bidang rumah sakit. Jadi teman-teman berpraktek itu umumnya udah mendapat SKP. Jadi daftar hadir tetap harus dibuat, kemudian itu harus menjadi arsip teman-teman dan harus ditandatangani tiap hari ya, tiap bulan lah minimal ya. Nah ini untuk yang di radiofarmasi itu 50 SKP. Itu ada daftar hadir, rekaman dosis pasien, rekaman penggunaan obat, dokumen penanganan radiofarmaka. Yang kedua, monitoring dan melaporkan ESO. Itu 2 SKP per laporan. Nah, laporannya itu laporan ESO ya. Ada formnya. Nanti buka-bukalah tuh logbooknya, itu bisa tahu. Yang ketiga, melakukan atau bertanggung jawab pada penanganan dan penjaminan mutu radiofarmaka. Ini 2 SKP per 80 pasien ya. Rekaman dosis pasien, rekaman penggunaan obat, dokumen penanganan radiofarmaka. Kemudian yang keempat, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penanganan dan penjaminan mutu radiofarmaka PET. Itu 2 SKP per 40 pasien. Nah ini sama, rekaman dosis pasien, rekaman penggunaan obat, dokumen penanganan radiofarmaka juga. Yang kelima, melakukan atau bertanggung jawab pada penanganan dan penjaminan mutu radiofarmaka terapi. Nah ini 1 SKP per 15 pasien ya. Rekaman dosis pasien, rekaman penggunaan obat, hampir sama ya sebenarnya alat buktinya. Kemudian yang keenam, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penanganan limbah radioaktif B3. Jadi teman-teman kalau terjun langsung ke daerah penanganan limbah radioaktif dan B3 itu bisa dapat 5 SKP untuk 5 tahun. Itu SOP juga tetap, catatan, rekaman, daftar tilik juga harus ada. Yang ketujuh, terlibat dalam pokja kefarmasian. Ini sama ya kayak tadi yang teman-teman di rumah sakit yang bekerja di pelayanan, itu tetap ada surat keputusan. Surat keputusannya itu yang nanti dijadikan SKP untuk teman-teman yang di rumah sakit. Kemudian yang ke-8, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penyimpanan dan pengadaan obat. Nah ini 5 SKP untuk 5 tahun. SOP juga tetap harus siapkan, catatan, rekaman, daftar tilik. Yang ke-9, mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan praktek kefarmasian. Nah ini 10 SKP untuk 5 tahun. Jadi nanti ini bisa dijadikan SKP ketika teman-teman membuat surat keterangan bahwa dia tidak ada catatan melanggar disiplin dan etika profesi. Ini bisa terkait minta suratnya direktur ke direktur rumah sakit gitu. Oke, lanjut kita ke bagian Central Sterile Supply Department. Jadi fokus pertama tetap bekerja selama 5 tahun di bidang rumah sakit. Itu udah dapat 50 SKP besar nih yang di rumah sakit nih, yang bagian radiofarmaka sama bagian di steril ya. Kemudian yang kedua, melakukan dan atau bertanggung jawab pada profesi sterilisasi alat dan alat atau bahan untuk perawatan pasien. Jadi ini 10 SKP untuk 5 tahun. Tetap harus ada SOP, catatan rekaman, daftar tilik dan lain-lain. Kemudian melakukan dan atau bertanggung jawab dalam pemilihan peralatan dan bahan yang aman, efektif dan bermutu. Jadi ini 5 SKP untuk 5 tahun. Yang keempat, melakukan dan atau bertanggung jawab pada pendokumentasian setiap aktivitas pembersihan, desinfeksi maupun sterilisasi sebagai bahan dari program upaya pengendalian mutu. Jadi ini 10 SKP untuk 5 tahun. Tetap ya, standar operasional, prosedur operasional tetap harus ada, catatan, rekaman, dan daftar tilik. Mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan praktek kefarmasian. Ini 10 SKP untuk 5 tahun. Jadi tidak ada catatan melanggar disiplin dan etika profesi, tetap sama. Catatan khusus untuk teman-teman yang di rumah sakit itu yang bukan bagian pelayanan, lebih yang bagian pelayanan ya, kefarmasian di rumah sakit dengan berbagai bagian itu SOP tetap harus dipersiapkan ya teman-teman. Jadi SOP-nya tetap harus ada, itu nanti harus diajukan dulu ke PC atau PD terkait ya, untuk bisa mendapatkan SKP. Kemudian
Ini yang teman-teman bagian pelayanan produksi farmasi, tetap ya bekerja 5 tahun di bidang rumah sakit itu 50 SKP. Sama alat buktinya daftar hadir, titikan sinding resep, catatan produksi, laporan evaluasi, dan fasilitas produksi. Kemudian yang kedua, melakukan atau bertanggung jawab pada perencanaan kegiatan dalam rangka penyiapan produksi, sediaan steril dan non steril. Nah, ini 5 SKP untuk 5 tahun. Tetap juga ada SOP, kemudian catatan, sebenarnya hampir sama ya, poin 1 sampai 6 nantinya. Alat buktinya hampir sama di sini teman-teman lihat. Kemudian yang keempat, yang ketiga, melakukan dan atau bertanggung jawab pada kegiatan review permintaan resep, sediaan steril dan non steril. Itu 10 SKP untuk 5 tahun. Kemudian yang keempat, melakukan dan atau bertanggung jawab pada kegiatan preparasi sediaan steril dan non steril. Itu 10 SKP untuk 5 tahun juga. Kemudian melakukan dan atau bertanggung jawab pada kegiatan memeriksa hasil produksi sediaan steril dan non steril. Itu 5 SKP untuk 5 tahun. Kemudian yang keenam, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penyusunan laporan bulanan. Nah, ini jumlah pasien kemoterapi, jumlah pencampuran obat suntik kanker dan obat suntik non kanker, dan jumlah produksi sediaan non steril. Jadi di sini setiap kegiatan yang teman-teman lakukan terkait dengan pasien itu dokumentasi secara detail, karena ini nanti sangat berpengaruh kepada SKP teman-teman yang di pelayanan produksi farmasi. Jadi teman-teman yang di rumah sakit sering cenderung itu mengatakan gini, kami itu gimana ya cara ngurus SKP-nya kak gitu. Jadi ya ini teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman dokumentasikan, kemudian pengajuannya langsung ke PC atau PD untuk bisa mendapatkan SKP-nya. Tapi biasanya ini nanti untuk penyusunan borang itu biasanya cuman di copy itu, kemudian nanti kita bisa langsung menentukan SKP-nya berapa gitu kan. Setahu saya sih gitu. Oke, yang ketujuh, terkait mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan praktek kefarmasian. Itu ada 10 SKP untuk 5 tahun. Oke. Sama ya, tidak ada catatan melanggar disiplin dan etika profesi. Namanya profesi, jangan melanggar. Oke, yang kesekian, bagian pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi. Oke, ini sama, poin 1 tetap terkait bekerja selama 5 tahun di bidang rumah sakit, itu 50 SKP. Kemudian yang kedua, melakukan dan atau bertanggung jawab pada perencanaan perbekalan farmasi secara lengkap dan tepat. Ini 10 SKP untuk 5 tahun, itu tetap ada SOP, catatan rekaman daftar tilik. Jadi di sini teman-teman tetap harus mempersiapkan SOP ya untuk dimasukkan ke borang, karena itu nanti bisa berpengaruh ke SKP, poin SKP teman-teman itu berpengaruh ke sini. Itu yang ketiga, melakukan dan atau bertanggung jawab pada analisa harga, jenis dan jumlah sediaan pada usulan pembelian dalam rangka pengadaan perbekalan farmasi. Ini penting nih untuk teman-teman yang di perbekalan farmasi, yang di bagian gudang. Itu 5 SKP untuk 5 tahun. Sama ya. Alat buktinya hampir sama semuanya. Kecuali yang poin 7. Untuk poin 4, melakukan dan atau bertanggung jawab pada analisis permintaan perbekalan farmasi dalam rangka pendistribusian perbekalan farmasi. Ini 5 SKP untuk 5 tahun. Kemudian yang kelima, melakukan dan atau bertanggung jawab pada monitoring pengelompokan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan sesuai persyaratan penyimpanan obat yang benar dengan lengkap dan tepat. Ini 10 SKP untuk 5 tahun. Kemudian yang keenam, melakukan dan bertanggung jawab pada rekapitulasi daftar usulan perbekalan farmasi dalam rangka penghapusan perbekalan farmasi setiap bulan secara lengkap dan tepat. Saya titik beratkan lagi ya buat teman-teman yang di rumah sakit, entah di bagian manapun, tolong difokuskan ketika melakukan satu kegiatan itu harus didokumentasikan dan diarsipkan. Ini demi SKP teman-teman ya, nantinya di borangnya itu.
Dan yang ketujuh, mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan praktek kefarmasian. Ini 10 SKP untuk 5 tahun ya. Sama ya, tidak ada catatan melanggar disiplin dan etika profesi. Nah, ini bagian pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, tetap ya terkait daftar hadir, itu 50 SKP. Kemudian yang kedua, melakukan dan bertanggung jawab pada pemantauan terapi obat, itu 5 SKP per 5 tahun. Kemudian yang ketiga, melakukan dan atau bertanggung jawab pada monitoring efek samping obat, itu 2 SKP per laporan. Ini masih sama ya kayak tadi, alat buktinya, standar prosedur opsional, catatan rekaman, dan daftar tilik. Yang keempat, melakukan dan atau bertanggung jawab pada pelayanan informasi obat di instalasi farmasi secara aktif dan pasif. Ini 10 SKP per 5 tahun. Kemudian yang kelima, melakukan dan atau bertanggung jawab pada evaluasi penggunaan obat. Nah, laporan evaluasi penggunaan obat ini ada buktinya ya, laporan evaluasinya. Kemudian dia 10 SKP per 5 tahun. Kemudian melakukan visit atau ronde, itu 10 SKP per 5 tahun. Kemudian melakukan dan atau bertanggung jawab pada dispensing sediaan steril atau sitostatika. Ini 10 SKP per 5 tahun. Kemudian yang ke-8, mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan praktek kefarmasian. Ini 10 SKP untuk 5 tahun. Jadi sama ya, tidak ada catatan melanggar disiplin dan etika farmasi, etika profesi. Oke, kita sampai ke poin ketiga ya teman-teman. Ini terkait bidang distribusi kefarmasian. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di PBF ya, ini sama, teman-teman dia satu, yang pertama terkait bekerja selama 5 tahun di bidang distribusi. Nah ini dia 15 SKP per 5 tahun. Nah alat buktinya ada SIKA. Jadi teman-teman yang bekerja di distribusi ada SIKA-nya. Kemudian yang kedua, melakukan dan atau bertanggung jawab pada pelatihan CDOB. Jadi 4 SKP per 5 tahun. Itu ada SOP-nya, ada pedomannya, kemudian ada catatan pelatihannya. Jadi kalau teman-teman melakukan pelatihan CDOB kan ada sertifikatnya. Nah, itu yang dipakai. Kemudian melakukan dan atau bertanggung jawab pada prinsip dasar seleksi. Itu ada 4 SKP per 5 tahun. Itu ada SOP kriteria seleksi obat, kemudian SOP estimasi kebutuhan obat atau perencanaan. Dan yang keempat, melakukan dan atau bertanggung jawab pada inventory control management. Nah, ini 4 SKP per 5 tahun. Itu ada dokumen Pareto ABC ya, itu yang dijadikan alat bukti. Kemudian yang kelima, melakukan dan atau bertanggung jawab pada pengadaan yang baik dan benar. Itu ada 4 SKP per 5 tahun. Itu ada SOP pengadaan, surat pesanan, SOP penerimaan, kemudian ada checklist penerimaan dan SOP penyimpanan. Nah, kemudian yang keenam, melakukan dan atau bertanggung jawab pada monitoring status pesanan. Itu 4 SKP per 5 tahun. Itu ada SOP monitoring status pesanan ya. Kemudian yang ketujuh, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penyimpanan yang baik. Itu 4 SKP per 5 tahun juga. Ada SOP penyimpanan. Kemudian 8, melakukan dan atau bertanggung jawab pada monitoring dan pengawasan suhu dan kelembapan tempat penyimpanan. Itu 4 SKP per 5 tahun. Ada SOP pengendalian lingkungan, penyimpanan, serta catatan suhu dan kelembapan. Yang ke-9, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penyimpanan yang baik dan benar untuk penyimpanan yang diatur pada peraturan narkotika atau psikotropika serta prekursor. Jadi ini 4 SKP per 5 tahun. Itu SOP penyimpanan narkotika dan atau SOP psikotropika atau prekursor juga. Kemudian yang ke-10, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penanganan obat khusus, yaitu sitostatika dan atau vaksin ya. Ini ada 4 SKP juga per 5 tahun. Itu SOP penanganan obat khusus. Yang 11, melakukan dan atau bertanggung jawab pada perawatan peralatan penyimpanan atau refrigerator dan sebagainya. Refrigerator dan sebagainya. Itu 4 SKP per 5 tahun. Ada SOP dan catatan pembersihan peralatan. Kemudian yang ke-12, melakukan dan bertanggung jawab pada pencegahan pencurian.
Ini 4 SKP per 5 tahun, itu ada standar gudang penyimpanan. Kemudian yang ke-13, melakukan dan atau bertanggung jawab pada pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Itu 4 SKP per 5 tahun ya. Ada SOP monitoring ED obat, SOP penyimpanan obat, ED atau rusak, oke? Kemudian yang 14, melakukan dan bertanggung jawab pada distribusi dan transportasi yang baik. Itu ada 4 SKP per 5 tahun. Itu ada alat buktinya, itu SOP distribusi, kesediaan farmasi dan alat kesehatan, serta SOP transportasi. Itu dilakukan pihak sendiri atau pihak ketiga. Kemudian yang ke-15, melakukan dan atau bertanggung jawab pada monitoring status pelanggan. Ini 4 SKP per 5 tahun, jadi ada SOP monitoring status pelanggannya. Kemudian yang ke-16, melakukan dan atau bertanggung jawab pada analisa dan verifikasi pemesanan oleh pelanggan. Itu 4 SKP per 5 tahun. Ada SOP dan checklist analisa dan verifikasi pemesanan atau kualifikasi pelanggan. Banyak ya yang distribusi. Yang ke-17, melakukan dan atau bertanggung jawab pada informasi tentang obat yang ditarik kembali. Nah, ini juga bisa dapat SKP. Itu 4 SKP ya, SOP penarikan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang ke-18, melakukan dan atau bertanggung jawab pada penanganan obat kembalian dan obat yang ditarik. Oke. Kemudian yang ke-9 itu 4 SKP per 5 tahun. Yang ke-19, melakukan dan atau bertanggung jawab pada pemusnahan obat. Nah, ini juga 4 SKP per 5 tahun. Alat buktinya SOP pemusnahan obat. Yang ke-20 terkait melakukan dan atau bertanggung jawab pada tindakan pencegahan dan pengendalian risiko corrective active preventive action. Nah, itu 4 SKP per 5 tahun. SOP juga. Yang ke-21, melakukan dan atau bertanggung jawab pada upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan pemalsuan obat. Ini 4 SKP per 5 tahun. Ini SOP juga lagi teman-teman. Kemudian yang ke-22, melakukan dan atau bertanggung jawab pada tata kelola administrasi dan pelaporan. Ini 4 SKP per 5 tahun. Jadi ada catatan, buku, rekapitulasi, dan laporannya. Kemudian yang terakhir, mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan praktek kefarmasian. Jadi 10 SKP untuk 5 tahun. Tidak ada catatan melanggar disiplin dan etika profesi. Nah, untuk teman-teman yang distribusi, umumnya banyak kan SOP ya, sama alat buktinya harus disiapkan. Jadi SOP itu penting. SOP itu yang akan dijadikan SKP dan juga bukti kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, itulah yang akan dijadikan SKP. Beda sama teman-teman yang di yang di kefarmasian di rumah sakit juga sama ya. Rumah sakit sama apotek tetap SOP juga. Nah, ini nih lolos dan tidak lolos kegiatan resertifikasi. Jadi untuk teman-teman yang skornya mana ya, scoring ya, jumlah capaian SKP ini yang praktek, pembelajaran, pengabdian. Nah, bentar, udah saja. Publikasi sama pengembangan. Jadi di sini kita bagi per poin. Misalnya, jadi umumnya kalau yang normal ya harus 150 SKP ya. Pengumpulannya untuk 5 tahun. Nah, kalau misalnya praktek pembelajaran pengabdian dapatnya poinnya segini. Nah, ini. Kalau misalnya kurang, saya ini ya. Ini dia pembelajarannya 50, 10, 5, 10, 150, benar nggak sih ini? Oh ya, 75. Itu kadang kurangnya di sini. Ini nanti treatment. Nah, treatmentnya ini bisa dari PC atau PD gitu ya. Kalau sampai saat ini saya jarang ya sampai sini. Apotekernya rajin semua ya kayaknya di NTR ini, praktek terus sama kegiatannya. Jadi yang untuk ke reschooling atau ini belum ya. Reschooling ini ke OSCE ya, belum langsung ke OSCE aja. Jarang kita reschooling di, ngapain juga reschooling di PD dan PC itu ya. Oke. Untuk informasi video ini sampai di sini saja yang terkait poin-poin borang. Buat teman-teman yang mau informasi berikut terkait, saya mungkin lanjutin videonya terkait pengisian borang ya, cara pengisian borang. Dan untuk teman-teman yang informasinya kurang detail di video ini, boleh di komen di bawah
Nanti saya akan menjawabnya kalau bisa dan akan memberikan masukan jika diperlukan.